selamat pagi teman-teman semua. Sehat ya? Alhamdulillah. Ini hari ke-10 kita melakukan kegiatan untuk PPL 1, artinya hari terakhir ya. Hari terakhir segala proses yang sudah kita lewati. Jadi kita sudah menyelesaikan tahap awal atau sesi 1 untuk kegiatan PPG kita itu ya. Alhamdulillah ya. Sehat selalu, selamat, bisa menunaikan kewajiban ini dengan baik gitu ya. Walaupun mungkin dengan yang pastinya gitu ya, pastinya ada beban yang begitu berat untuk kita semua ya, harus membuat perangkat, kemudian harus menyiapkan diri untuk tampil bagus saat mengajarnya, kemudian juga membuat videonya, kemudian mengeditingnya, belum lagi mencari materi dan sebagainya ya. Tapi saya percayalah semuanya itu terbayar dengan indah gitu ya. Artinya kan sudah mendapatkan hasil yang maksimal, alhamdulillah. Saya bangga dengan kelas ini. Hasilnya bagus-bagus, saya senang. Jadi rasanya puas seperti itu ya. Untuk hari ini adalah hari penutupan kita untuk kegiatan praktik primer yang 1 gitu ya. Jadi tidak banyak sebenarnya yang mau kita review karena kan saya percaya teman-teman sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Kemudian perangkat mengajar yang dikirim yang untuk kedua juga saya lihat sudah luar biasa bagus ya. Jadi tinggal beberapa yang sedikit aja ada perbaikannya gitu ya. Jika di awal-awal PPL 1 saya mengarahkan bagaimana teman-teman bisa menyusun sintak pembelajaran yang benar gitu ya, sesuai dengan metode yang digunakan, maka pada tahap kedua ini saya mulai mengambil ke poin inti dari kegiatan kita sebagai guru. Jadi kan kemampuan kita menerjemahkan kompetensi dasar untuk bisa dan mampu dipahami oleh siswa seperti itu ya. Nah, jadi makanya kan yang saya soroti di sana itu adalah bagaimana cara teman-teman di akhir ini menurunkan ya kan, menurunkan kompetensi dasar ke bagian indikator, ya kan ya. Karena kan IPK itu adalah sebenarnya kalau kita katakan singkatnya itu adalah urutan materi dalam kita mengajar. Jadi kita mengajar itu apa saja yang mau kita ajarkan terlihat sebenarnya pada saat kita menurunkan IPK itu ya. Nah, biasanya kendala teman-teman atau guru itu adalah pada saat menurunkan kompetensi dasar itu ke IPK. Jadi kan bagaimana cara menurunkan IPK itu menjadi kendala ya. Ada yang mengatakan bahwa ketika terbunyi di kompetensi setelah menganalisis, maka nanti di IPK itu harus menganalisis juga langsung gitu ya. Nah, sebenarnya tidak seperti itu prosesnya. Jadi untuk bisa menurunkan IPK dari kompetensi dasar itu ada tahap-tahapan yang harus dilakukan. Jadi apakah semua harus turun ke IPK itu langsung sesuai dengan standar minimal kompetensi dasar ataukah tidak? Nanti kita melakukan analisis awal dulu. Kita lihat dulu kompetensi siswa kita. Jika menurut kita siswa kita itu memang sudah mampu pada taraf menganalisis, maka pada IPK-nya boleh langsung menganalisis ya. Tetapi jika kita menganggap atau mengasumsikan berdasarkan data survei kita atau analisis kita, oh ternyata siswa di kelasku ini kalau langsung kuberi analisis tidak bisa, maka boleh melakukan penurunan IPK-nya dengan cara membuat jembatan KKO-nya. Artinya kan memulai langkah awal dulu untuk bisa menganalisis itu seperti apa. Nah ya, jadi sekilas saya perlihatkan ini ya sebentar. Saya tidak mencari materi saya lama tidak ketemu. Jadi saya bikin singkat sebentar ini cuman belum lengkap isinya. Nanti sambil saya jelaskan saja isinya. Nah ini ya, nih kelihatan ya. Saya pakai ini dulu. Oh, pakai ini. Nah ini. Nah, jadi teman-teman nanti ketika akan menurunkan IPK ya, perhatikan dulu standar minimal yang terbunyi pada kompetensi dasar. Nah, kita mulai dari pengetahuan dulu ya, ini sekedar tambahan ilmunya. Nah, jadi kan di pengetahuan itu kan ada C1 sampai dengan C6. Ada mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta gitu ya. Nah, jadi ini adalah rumah besar dari KKO taksonomi Bloom atau Anderson ya, Anderson yang terbaru gitu kan. Jadi
siswa kita ketika kognisi itu kan diharapkan sampai pada proses mencipta. Nah, misal ini ya, misal kita menggunakan misalnya pada kompetensi dasar kita itu bunyinya adalah menganalisis, misal ya, menganalisis ya, misalnya kan ya, menganalisis kaidah kebahasaan, misalnya teks editorial. Nah, seperti ya, menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, artinya kan kompetensi dasar kita itu siswa diharapkan kan sampai pada C4 ya. C4 kan menganalisis nih. Nah, jadi tetapi untuk sampai ke C4 ini, nah kan, apakah siswa harus melewati C1? Iya, kan ada proses mengingat, ada proses memahami, ada proses menerapkan, sampai nanti pada proses menganalisis, itu maksudnya itu ya. Nah, sekarang ketika kita membuat IPK di dalam perangkat kita mengajar, apakah yang C1, C2, C3 ini perlu dimasukkan atau tidak? Sekali lagi yang harus teman-teman perhatikan adalah jika siswa di kelas itu dianggap sudah mampu melewati jenjang ini, boleh langsung pada C3, C4-nya yaitu menganalisis. Tetapi jika siswa itu dianggap belum seluruhnya mampu, maka idealnya di IPK teman-teman di KD-nya itu boleh diturunkan dari C yang paling rendah dulu. Nah, fungsinya apa C paling rendah itu? Ya, fungsinya untuk menjadi jembatan pemahaman anak-anak dalam pembelajarannya. Perlu dituliskan di IPK-nya, perlu, gitu ya, perlu. Tetapi nanti pada saat penilaian, ya, penilaian kita tidak menilai pada bagian C1, C2, C3-nya, tetapi langsung pada bagian C4-nya saja, karena kan target sasaran kita adalah ini. Nah, jadi yang KKO awal ini tidak digunakan. Misal tadi ya kan, menganalisis unsur kebahasaan teks editorial. Nah, jadi anak-anak sebelum bisa menganalisis itu kan langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah gitu ya, mereka kan harus bisa dulu apa ya namanya ya, apa sih namanya, mencatat dulu, mungkin dia bisa mencatat dulu materi-materi apa yang ada deh, poin-poin apa yang ada dalam teks editorial. Mencatat itu kan letaknya adalah pada bagian mengingat, artinya C1. Bolehkah muncul di IPK? Boleh, gitu kan. Nah, setelah mereka bisa mencatat, kemudian mereka bisa menemukan, mengelompokkan, gitu kan, butir-butir penting dari teks editorial. Masuk ke mana itu? Berarti sudah masuk ke C2. Kemudian setelah mereka bisa mengelompokkan, kemudian mungkin mereka bisa menentukan. Jadi langkah setelah mereka kelompokkan, oh ini ternyata bagian inti dari teks editorial. Mereka tentukan. Nah, itu masuk ke bagian mana? C3 berarti ya. Kemudian setelah itu baru mereka bisa menghubungkan, mengaitkan, menganalisis, berarti sampai pada C4. Nah, jadi yang seperti itu boleh teman-teman bunyikan di IPK. Seperti jadi proses itu dengan proses penurunan KD menjadi indikator. Nah, jadi biasanya kelemahan kita guru itu adalah di situ, gitu ya, seperti itu. Nah, jadi saya mengharapkan nanti di perangkat teman-teman yang mungkin dibuat itu ya, diharapkan terpenuhi semua proses penurunan kompetensi dasar ke indikator tersebut supaya nanti hasilnya bagus ya. Nah, sebenarnya secara sederhana apa sih fungsinya IPK itu? Tadi saya katakan bahwa fungsinya adalah untuk memudahkan teman-teman ketika dalam proses pembelajaran ya. Jadi kan mengajarkan dimulai dari mana dulu? Nah, kita akan melakukan analisis. Langkah pertama yang kita lakukan adalah silahkan kamu baca dulu teks editorialnya, gitu kan? Langkah kedua adalah silahkan kamu catat, nak, ya kan? Butir-butir penting dari teks editorial itu, gitu kan? Setelah itu langkah ketiga silahkan nak kamu tentukan yang mana menjadi inti dari setiap butir-butir teks editorial yang kamu catat tadi. Kemudian langkah keempat, silahkan kamu rangkaikan menjadi sebuah kalimat yang bagus, gitu kan. Langkah kelima, silahkan kamu analisis unsur kebahasaannya. Jadi siswa itu runtut pahamnya.
Nah, jadi sebenarnya kan itu secara sintak itu dapat di materi kita. Jadi sintak pembelajaran kita yang metode discovery-nya jalan, kemudian urutan KD-nya jalan, hasil akhir target kita juga tercapai. Jadi siswa nggak kaget, kan? Nah, mari kita menganalisis. Apa itu menganalisis? Kan anak-anak kadang bingung. Nah, jadi kita mulai dengan mengenalkan konsep dasar itu, mulainya dari IPK itu. Nah, jadi untuk reviewnya pada bagian ini cuman pada bagian situ ya. Jadi pada bagian penurunan KD menjadi IPK saja gitu ya. Nah, untuk yang model teman-teman sudah sangat menguasai. Nah, ketika LKPD juga sudah bagus. Jadi pokoknya semua sudah aman. Nah, itu ya. Itu yang saya tambahkan untuk hari ini ya. Jadi kalau nanti teman-teman ingin merevisi atau memperbaiki lagi di RPP untuk yang kedua silahkan gitu ya. Supaya kan nanti prosesnya teman-teman tuh menjadi runtut dan bagus seperti itu. Nah, jadi ada yang mau ditanyakan kira-kira untuk proses ini, nggih? Silakan. Silakan, siapa tadi dulu? Saya, Bu. Oke, Bu Lulu silakan, nggih. Nah, saya mau tanya berarti kalau untuk penurunan KD ke IPK tadi tahapannya tadi paling tidak tergambar di langkah kegiatan pembelajarannya, Bu. Untuk evaluasi berarti kita cuma fokus kepada sasaran kita apa saja, begitu? Betul. Jadi untuk penilaian kita fokus pada target akhir dari bunyi KD. Jadi sekali lagi ya itu ya seperti yang Bu Lulu katakan. Jadi kan kalau targetnya itu adalah analisis, maka ketika kita membuat soal, kita harus minimal buat soalnya pada bagian analisis. Yang tadinya tidak muncul gitu kan, yang mencatat nggak muncul. Nah itu kan sebagai jembatan saja ketika kita akan menggiring pemahaman siswa tentang konsep analisis itu ya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Pak Tommy silakan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk indikator sesuai dengan penjelasan dari Bu Rusmila tadi, berarti misalkan kita menuliskan sesuai, jadi langsung menganalisis, cuman di langkah-langkahnya yang akan kita gunakan untuk menjembataninya, Bu. Jadi indikator tetap dituliskan, tidak harus C1, C2-nya, jadi langsung menganalisis, cuman di langkah-langkahnya yang digunakan. Atau ada jembatannya untuk C1, C2 ke C3, Bu, misalkan. Ya, oke, Bapak terima kasih Pak Tommy. Nah, jadi sebenarnya, jadi nanti kalau teman-teman pernah ikut pelatihan K13 gitu ya, dengan mungkin instruktur yang bagus gitu kan, mereka akan selalu menanyakan seperti Pak Tommy katakan tadi. Teman-teman akan bertanya, boleh nggak sih langsung analisis saja? Boleh Bapak. Nah, tetapi sekali lagi idealnya ketika nanti orang akan mensupervisi perangkat mengajar Bapak, ketika di langkah Bapak katakan ada kalimat yang menyatakan bahwa siswa akan mencatat misalnya informasi di dalam teks editorial itu. Nah, tetapi di IPK-nya tidak terbunyi, maka secara sinkronisasi perangkat mengajar itu tidak dapat. Nah, jadi idealnya memang harus dituliskan. Jadi ada sinkron antara sintak pembelajaran dengan IPK yang mau kita turunkan. Ya seperti itu Pak. Jadi terlihat sama sekali. Okay. Terima kasih. Mohon maaf Ibu. Nah sekarang baru masuk ini Bu. Oke. Aduh Bu, sudah selesai sembahyangnya? Sudah Ibu, tapi nanti lagi lanjut sorenya Ibu. Oke. Sementara. Sehat ya, semangat. Sehat, Selamat Ibu. Hari Raya ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Saya lanjut ya. Nah, jadi sekarang melanjutkan pertanyaan Pak Tommy. Sekarang bolehkah kita itu ya ketika menurunkan IPK itu ke bawah gitu kan, yang ke C1, C2, C3 saja gitu kan, untuk sampai ke C4. Nah, bolehkah kita lebih gitu? Boleh. Jadi kan sekali lagi itu penurunan IPK itu sekali disusun berdasarkan analisis siswa di kelas Bapak. Jika di kelas Bapak Ibu itu siswa dianggap menganalisis sudah melewati seperti punya Pak Tommy tadi kan, oh siswa sudah mampu nih, sudah analisis saja, aku nggak perlu lagi yang itu. Kemudian Pak Tommy menganggap, kemudian dia menganggap lebih dari itu, misalnya kan dia sampai menelaah, silakan. Nah, jadi pokoknya untuk IPK itu minimal, batas minimalnya adalah kompetensi dasar yang terbunyi. Lebih dan kurang, artinya kan plus dan minusnya kan untuk dimulai dari C1, C2, C3 atau mungkin langsung naik ke C5, itu nanti sekali lagi tergantung pada
analisis Bapak Ibu terhadap kebutuhan anak didik. Nah, tetapi kan paling tidak minimal supaya kita jangan repot gitu kan, jangan repot terlalu tinggi merancang penguasaan siswa, maka minimal sampai pada batas seperti kata Pak Tommy tadi, menganalisis saja seperti itu gitu ya, seperti itu bentukannya. Oke. Kira-kira begitu Pak Tommy. Oke. Ada lagi? Ada lagi kah teman-teman? Yang mau ditanyakan? Nah, ini